Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada, khususnya kepada Bapak Ibu Guru se-Nusantara dan seluruh siswa dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu memberikan informasi seputar pendidikan dan dunia medsos. Baik, Bapak Ibu Guru dimanapun berada, pada edisi kali ini saya akan berbagi informasi tentang materi Microsoft Excel. Dalam video sebelumnya, di sana saya sudah memberikan teori dasar dari Microsoft Excel ya melalui sebuah PowerPoint ya yang sudah saya tampilkan di video sebelumnya. Namun pada malam hari ini saya akan mensosialisasikan kembali tentang materi Microsoft Excel yang mana secara teori dan secara aplikasi seperti apa kita akan pelajari bersama. Dan materi Excel ini khususnya disampaikan di mapelnya informatika kelas 10 untuk SMK khususnya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini semoga juga bisa menjadi referensi dari Bapak Ibu ketika mengajar materi Microsoft Excel, utamanya untuk dasar-dasar Microsoft Excel. Dan secara pribadi ini juga saya gunakan sebagai materi saya dalam mengajar informatika sesuai dengan materi Microsoft Excel. Baik, sebelum kita lanjut tentunya kita dengarkan intro yang satu ini. Baik Bapak Ibu, dimanapun berada, dalam presentasi ini kita akan membahas tentang dasar-dasar Microsoft Excel yang merupakan aplikasi spreadsheet ya, yang digunakan untuk mengatur, menganalisis, dan memvisualisasikan data, yang pada akhirnya akan terbiasa menavigasi antar muka dan melakukan tugas-tugas penting. Kemudian di sini yang menjadikan pertanyaan umum dari yang pertama, ini tentunya yang melandasi itu adalah tentang apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel secara poin di sini tentunya ada 4 poin secara istilah kita istilahkan ya. Yang pertama adalah tentang aplikasi spreadsheet ya. Yang kedua, ini adalah mengatur data dalam baris dan kolom. Nah, ini adalah poin-poin yang ada di dalam Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, itu adalah melakukan perhitungan dan analisis data. Jadi untuk Microsoft Excel, ini adalah tempat untuk perhitungan dan analisis data. Kemudian yang keempat adalah membuat bagan dan grafik. Nah, 4 poin inilah yang melandasi dasar dari Microsoft Excel, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian secara teori ya kita akan pelajari di sini pengertian dari Microsoft Excel itu adalah program spreadsheet yang memungkinkan Anda memasukkan, mengatur, dan memanipulasi data dalam grid, baris, dan kolom ya. Ini adalah alat serbaguna yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pemodelan keuangan, pembuatan anggaran, analisis data, dan pembuatan bagan untuk menyajikan informasi secara visual. Nah, ini secara teoritis dari Microsoft Excel. Bapak Ibu, kita buka untuk dasar Microsoft Excel ya. Ini akan saya bukakan untuk Microsoft Excel-nya. Ini adalah tampilan dari Microsoft Excel yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini tampilan ya buat yang masih awam ataupun yang baru saja mengenal dari Microsoft Excel. Inilah tampilan dari Microsoft Excel Bapak Ibu ya, tentunya khususnya kepada siswa-siswi dimanapun berada. Nah, kemudian lanjut Bapak Ibu ya, di sini
Yang kedua, ini adalah poinnya tentang antarmuka Excel. Ya, artinya tampilan dari Excel. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, tentunya buat yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mensupport dari channel ini, dan semoga channel ini dapat berkembang dan bermanfaat buat kita semuanya. Baik, saya lanjutkan. Di sini di dalam Excel ini ada poin-poin yang merupakan fitur yang perlu kita pelajari. Nah, di sini ada istilah pita, yaitu berisi perintah dan fitur, ya. Kemudian ada bilah rumus, yaitu menampilkan rumus dan data sel. Nah, kemudian ada sel sendiri, yaitu perpotongan baris dan kolom tempat data dimasukkan. Kemudian ada baris, yaitu label horizontal atau angka. Kemudian kolom itu adalah label vertikal ataupun huruf. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini akan saya tampilkan agar kita bisa melihat ya antara tampilan dari Excel dan apa saja yang bisa kita ketahui. Nah, di sini pita ini adalah berisi perintah dan fitur. Nah, di sini tempatnya Bapak Ibu ya. Jadi di sini itu adalah tempat untuk perintah dan fiturnya. Kemudian yang kedua adalah menampilkan rumus. Nah, menampilkan rumus. Jadi di sini nanti tempat untuk rumus Bapak Ibu. Jadi ketika kita tuliskan sebuah rumus ya, di sini nanti akan menampilkan sebuah rumus Bapak Ibu. Nah, oke, di sini karena ini belum rumus ya, ini kita hapus dulu. Kemudian yang berikutnya adalah sel. Nah, sel. Sel ini adalah perpotongan baris dan kolom ya, perpotongan baris dan kolom. Nah, di sini ini yang disebut dengan sel Bapak Ibu. Nah, nanti sel ini akan kita bisa menyebutkan di sini atasnya ya. Ini adalah A1 ya. Kemudian ini B1, kemudian ini C1, ini D1 dan seterusnya Bapak Ibu. Ini yang kita sebut dengan sel Bapak Ibu. Kemudian ada baris ya. Baris ini label horizontal atau angka. Nah, ini adalah baris Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah baris Bapak Ibu ya, yang mana ditandai dengan simbol angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian ada kolom Bapak Ibu. Kolom ini adalah label vertikal atau huruf. Nah, ini Bapak Ibu ya, kolom A, B, C, D, E, F, G, H, I, C dan seterusnya. Ini adalah untuk label kolom Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk bagian-bagian di tampilan dari Excel Bapak Ibu. Kemudian berikutnya di sini yang disebut dengan antarmuka Excel terdiri dari beberapa elemen kunci. Pita di bagian atas menyediakan akses ke berbagai perintah dan fitur. Bilah rumus ini menampilkan konten sel yang dipilih antara atau rumus apapun yang dimasukkan ke dalam sel. Ya, kemudian ada area utama adalah grid cell tempat Anda memasukkan data. Oke, berikutnya saya lanjut tentang memasukkan data. Nah, di sini klik pada sel untuk membuat aktif. Ketikkan data Anda, tag angka ataupun tanggal. Tekan enter untuk pindah ke sel berikutnya ke bawah. Gunakan tab untuk pindah ke sel berikutnya ke kanan. Oke, kita praktekkan sobat ya. Jadi oke, kita agak perkecil ya sobat ya, biar nanti bisa kita tampilkan untuk kita praktekkan ya. Nah, klik pada sel untuk membuat aktif. Nah, gitu misalkan kita klik. Nah, ini adalah sel aktif Bapak Ibu ya. Ketika kita klik yang ada kotak ini adalah yang kita sebut dengan sel aktif. Nah, misal ini B4 ya. Di sini perintahnya adalah ketikkan data angka, tag ataupun tanggal. Oke, saya contohkan aja angka Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian tekan enter untuk pindah ke sel berikutnya. Nah, ini tadi saya enter Bapak Ibu ya. Ketika setelah kita ketik, kemudian kita enter. Kemudian gunakan tab untuk pindah ke sel berikutnya. Nah, ini kalau kita klik tab, nah ini akan pindah Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini untuk memindah dari tab. Oke. Nah, ini untuk memasukkan data Bapak Ibu. Jadi,
tinggal menyesuaikan apakah berupa angka ataukah berupa tag ataupun tanggal. Silahkan dipindah-pindah. Menggunakan mouse juga lebih cepat Bapak Ibu ya. Jadi bisa digunakan untuk mouse-nya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, poin berikutnya adalah yang keempat adalah tipe data. Nah, tipe data ini ada tag ya yang merupakan karakter alfabet, simbol dan spasi. Nah, ini yang disebut dengan tag Bapak Ibu. Nah, ini tag. Oke ya. Kemudian angka digunakan untuk perhitungan tanggal. Ya, perhitungan untuk angka digunakan untuk perhitungan. Nah, ini untuk angka Bapak Ibu. Nah, ini angka Bapak Ibu. Oke, nah seperti ini adalah angka. Kemudian berikutnya adalah tanggal. Tanggal disajikan dalam berbagai format. Nah, ini tanggal Bapak Ibu. Misalkan untuk kita melakukan tanggal, ya katakanlah di sini 12 per Maret tahun 2023. Nah, ini adalah format tanggal Bapak Ibu. Atau juga bisa kita ketikkan dengan menggunakan rumus sama dengan dates ya, karena untuk tanggal, kemudian kita tutup kurung. Nah, di sini akan ada tampilan tahun, bulan, dan hari Bapak Ibu. Misalkan di sini 2023 ya, kemudian pembatasnya adalah menggunakan koma, bulannya adalah Maret ya, kemudian koma, harinya adalah tanggal 23 misalkan. Kita enter. Nah, ini akan membaca 3 per 23 2003. Nah, ini mengikuti. Nah, ini bisa kita format Bapak Ibu. Kita format tanggalnya sehingga tatanya mengikuti yang kita kondisikan. Ya, semisal ini berarti nanti urutannya adalah tanggal, kemudian bulan, tahun ya. Kemudian kalau ini adalah menggunakan tanggal, kemudian bulan menggunakan tag dan tahun ya, 14 Maret. Ini bisa kita atur seperti ini ya sobat ya. Ini untuk tanggal. Kemudian berikutnya adalah rumus. Nah, rumus ini melakukan perhitungan pada sel lain. Nah, ini kalau rumus nanti akan saya bahas tersendiri Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah menyimpan pekerjaan Anda. Nah, ini file simpan, arahkan ke lokasi yang diinginkan, masukkan nama file dan klik simpan. Nah, misalkan ini adalah tag, ini sudah saya anggap sebuah tag atau latihan. Kita simpan file, kemudian kita save ya Bapak Ibu. Nah, seperti biasa, silakan tentukan untuk lokasi di mana Anda menyimpan. Ya, kita klik, misalkan di sini saya simpan di dataku. Kemudian ini saya beri nama adalah latihan ya. Sebagai cobaan ya, sobat ya. Nah, kemudian untuk Excel tipe ini silakan dikondisikan ya. Bisa Excel Workbook atau juga Excel 97 2003. Monggo ini bisa disesuaikan Bapak Ibu, ini hanya serinya atau tipenya. Kemudian klik save. Nah, sudah berhasil ya. Oke, poin 5 adalah tentang menyimpan. Ini masih dasar Bapak Ibu ya, dasar dari Excel. Kemudian yang berikutnya adalah poin 6 tentang rumus Bapak Ibu ya, tentang rumus. Yaitu tentang melakukan perhitungan pada nilai sel, kemudian diawali dengan tanda sama dengan, menggunakan referensi A1, B1, dan lain sebagainya. Dan rumus umum ini adalah sum, average, dan count Bapak Ibu. Nah, tentang rumus ini akan saya kupas sendiri dalam sebuah video untuk lanjutan part yang kedua Bapak Ibu. Jadi kita pada saat ini saya memperkenalkan secara dasar saja untuk tampilan dari Microsoft Excel. Nanti lebih dalam kita akan kupas lagi dalam video berikutnya, yaitu tentang pengenalan rumus dasar dari Excel ya, karena memang di Excel ini urutannya kita harus mengetahui secara teoritis dulu fitur-fitur apa saja yang ada di Excel, kemudian baru kita lanjut pada basis atau analisis data ya, karena di Excel ini sangat banyak berhubungan dengan rumus Bapak Ibu ya. Nah, demikian Bapak Ibu dan siswa semuanya. Sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan ditunggu untuk video berikutnya yang tentunya untuk pembahasan materi Excel ini akan sangat berkelanjutan dan merupakan materi-materi mapel informatika yang ada di SMK, khususnya baik itu di SMK ataupun di SMA. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu Bapak Ibu dalam memahamkan tentang dasar Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.